Salam dan selamat pagi dimanapun kita berada pada pagi ini. Selamat beribadah dan selamat memuji Tuhan di hari yang indah ini. Saudara-saudari, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi ini, kiranya kita terus bersama-sama memfokuskan pikiran hati kita kepada Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan dalam Mazmur 135 berkata begini, hanya Tuhan yang patut dipuji. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Pemazmur berkata, haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi miliknya, kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Hanya Tuhan saja yang layak dipuji. Pujilah Tuhan. Mari pada pagi ini fokuskan pikiran kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan namanya. Kiranya Tuhan dipuja, dipuji oleh segenap bangsa pada pagi ini. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan, karena Engkaulah yang berkuasa, karena Engkaulah yang layak dipuji, layak disembah. Kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas. Pada pagi ini Tuhan, kami merendahkan diri kami, mengagung, memuliakan, memasukkan nama-Mu. Bila Engkau bertakhta dalam hati kami, dalam hidup kami, Engkau berkuasa, Engkau memerintah Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa atas kesempatan di mana kami dapat memuji, menyembah Tuhan. Biarlah pikiran kami fokus, hati kami tertuju kepada Allah yang layak kami sembah, yang hanya Dia saja yang patut dipuji. Terima kasih Yesus, berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada pagi ini, yang sedang menonton, yang berada di rumah bersama keluarga. Kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Roh Kudus melayani mereka, memberkati mereka. Ketika mereka menyembah, mereka menikmati Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya, segala pujian hanya bagi Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi kepada saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita kepada Tuhan karena kebaikan Dia, anugerah Dia, kasih karunia-Nya. Karena pada pagi ini kita diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengar firman-Nya. Terima kasih karena anugerah Tuhan itu sangat besar pada kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau Anda bersama dengan anak-anak Anda, ibu bapa dan sesiapa yang sekeliling Anda, ajak mereka sebab kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Bagi kamu yang sekarang tengah menonton, di mana saja Anda berada pada saat ini, hati kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Maka itu, yang sekarang tengah menonton, Anda sudah siap untuk memuji Tuhan? Kalau sudah siap, here we go. Kita lebih dari pemenang. Woo-hoo! Kita beri tepukan. Kita sama-sama memuji Dia.
Here we go, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. One more time, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Musik memuji Tuhan. Woo. Kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Here we go, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Come on, haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Come on, haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh. Yesus lebih dari pemenang. Come on, beri sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan. Karena kitalah anaknya, kita lebih daripada pemenang. Haleluya, haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan
sesuatu terjadi. Oh, ku percaya semua untuk kebaikanku. Nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktumu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Yesus, kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, waktu yang terbaik. Waktu-Mu Yesus, Waktu Tuhan, haleluya, yang terbaik. Oh, oh. Waktu bersama-Mu Yesus, hanya bersama-Mu Tuhan. haleluya. Sweet Jesus, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita naikkan Engkau ada bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau tinggalkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersama-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak,
pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar, bersama-Mu Yesus. hanya Kau layak disembah. Bersama-Mu Yesus, waktu bersama-Mu Tuhan, waktu paling indah. Haleluya Yesus, kami berasa ringan Yesus, bersama-Mu Yesus. Haleluya Tuhan, bersama-Mu Tuhan kami menang Tuhan, bersama-Mu Tuhan kami bebas Tuhan. Oleh itu Tuhan, pada setiap hari kami Yesus, kami ingin khaskan Tuhan suatu waktu Tuhan buat Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, karena Engkau anugerah paling besar Tuhan dalam hidup kami Yesus. Haleluya Yesus. Kami naikkan puji Tuhan, kami naikkan sembah Tuhan. Segala mulia bagimu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua nyatakan haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi kepada kita semua. Terima kasih kepada tim pujian penyembahan yang telah membawa kita dalam puji dan sembah pada pagi ini. Haleluya, haleluya. Apa kabar kita semua pada hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Dan walaupun kita dipahamkan bahwa PKP telah dilanjutkan sehingga kepada ujung tahun ini 2020, tapi percayalah, tetaplah beriman kepada Tuhan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita masih dalam tema iman. Beberapa minggu yang lepas, beberapa pemimpin kita telah menyampaikan firman Tuhan. Yang pertama yaitu dengan tema iman dan Injil. Iman dan Injil. Dan tema yang sebelum itu adalah iman dan pengetahuan. Pengetahuan. Iman kita itu didasarkan di atas satu pengetahuan, satu firman Tuhan. Dan firman, iman dan iman yang seterusnya. Jadi pada minggu-minggu yang kita sudah belajar tentang iman. Dan pada minggu ini saya akan membawa kita kepada satu tema lagi. Saya berharap tema yang kita sudah sampaikan kepada kita dalam minggu-minggu yang sudah akan membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk melihat ke depan bahwa memiliki iman itu penting. Bapak Ibu, beriman itu seharusnya menjadi
dasar kehidupan kita sebagai orang percaya. Oke. Nah, pada minggu ini saya akan membawa kita belajar satu tema kecil, yaitu iman dan pengharapan. Oke, katakan sama-sama, iman dan pengharapan, ataupun dalam bahasa Inggrisnya kita boleh sebut faith and hope, iman dan pengharapan. Okay. Nah, kita akan membaca daripada kitab Habakuk pasal yang ketiga. Saya suka kitab ini karena kitab ini membicarakan tentang iman, tentang kepercayaan. Okay. Habakuk. Habakuk pasal 3 ayat 17 hingga 18. Ada 2 ayat saja di situ. Sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita doa. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini dengan satu tema, yaitu iman dan pengharapan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar, kami belajar bersama-sama, akan membuka minda kami, membuka hati kami untuk tetap beriman. Walaupun ada kesukaran di depan kami, tapi kami melihat selepas kesukaran tersebut akan ada fajar yang mulai menyingsing. Akan ada mentari yang akan mulai timbul. Akan ada pertolongan demi pertolongan Tuhan. Akan ada berkat-berkat Tuhan di depan kami. Tuhan Yesus, biarlah kami terus beriman dan terus berpengharapan kepada janji-Mu. Berkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, berkati juga para pendengar, jemaat Tuhan yang mendengar di rumah, yang menonton. Kiranya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17 dan 18. Firman Tuhan mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Habakuk berkata, namun aku akan bersorak di dalam Tuhan. Wah. Yang ayat terakhir ini saya sangat tertarik. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ini pengakuan Habakuk. Dalam bab 3 ini kita melihat bahwa Habakuk berdoa dengan satu nada yang meratap, dengan satu kekecewaan, satu keluh kesah. Karena perkara yang ditulis-tulis sebelumnya. Pada awalnya Habakuk tidak mengenal maksud Tuhan untuk sesuatu yang terjadi. Sepertinya Tuhan menutup mata terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi, terhadap kefasikan yang terjadi. Sepertinya Tuhan membiarkan bangsanya ditindas bangsa lain. Namun yang menarik sekali, namun akhirnya terjawab sudah pergumulan, persoalan Habakuk selama ini. Sehingga dikatakan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Haleluya. Dalam keadaan apapun, sekalipun Habakuk tetap bersukacita, tetap berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, di dalam Tuhan selalu ada masa depan. Katakan kepada teman ataupun suami ataupun istrimu, kepada anak-anakmu, di dalam Tuhan selalu ada masa depan. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Walaupun sepertinya lambat-lambat ataupun perlahan-perlahan rasanya, saatnya pasti akan tiba. Karena firman Tuhan berkata, janji Tuhan itu ya dan amin. Ya dan amin. Oleh karena itu Habakuk membuat ketetapan dalam hatinya untuk tetap mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan mempercayai firman-Nya. Oke, jadi saudara-saudari, ini bukan perkara yang mudah untuk Habakuk lakukan. Kekecewaan di sekelilingnya,
kefanaan, kejahatan di sekelilingnya. Tetapi dia membuat ketetapan untuk mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan mempercayai janji firman. Haleluya. Dengan iman, dengan mata iman, Habakuk mampu melihat jauh ke depan, melampaui realiti dan kemustahilan yang ada. Dalam ayat 17 dan 18 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pokok anggur tidak berbuah, hasil jahit pokok zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun dia tetap bersuka cita. Haleluya. Ini merupakan satu bukti, satu contoh iman yang berpengharapan. Sekali lagi saya katakan, tema hari ini adalah iman dan pengharapan. Saudara-saudari, kehidupan Habakuk ini merupakan salah satu bukti kedewasaan rohani. Sekalipun situasi ataupun keadaan tidak baik, Habakuk tetap bersuka cita, mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun pandemik COVID-19 ini di sekeliling kita, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudari, tanpa iman yang selalu kita dengar, tidak seorang pun dapat diperkenankan oleh Allah. Hanya iman. Kita dibenarkan karena iman. Dengan iman kita datang kepada Tuhan. Iman adalah mengakhiri pergumulan pribadi lalu berharap pada keselamatan yang Allah telah sediakan di dalam Kristus. Apa itu beriman? Saudara-saudari, iman berarti tidak lagi bersusah payah ataupun berusaha memperkenankan hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita. Iman berarti tidak lagi kita datang di hadapan Tuhan dengan kelakuan kita, dengan perbuatan kita. Iman berarti kita bersandar pada keselamatan yang telah digenapkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Maka iman adalah dasar yang paling penting dalam kekristenan ini. Ini merupakan satu berita baik buat kita. Orang Kristen adalah orang yang beriman. Haleluya. Orang Kristen adalah orang yang beriman. Iman juga membezakan kekristenan ini dengan agama-agama lain. Dikatakan tanpa iman tidak seorang pun dapat diperkenankan Tuhan. Melalui iman kita menang atas dunia ini. Nah, itu definisi iman. Manakala pengharapan berasal dari iman kita. Seperti Habakuk, walaupun kekecewaan, karena tidak baik, tetapi dia tetap beriman. Oleh karena iman dia dapat bersuka cita, bersorak-sorai di dalam Tuhan. Pengharapan berasal dari iman kita pada kesetiaan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, pengharapan kita berasal dari iman kita kepada kesetiaan Tuhan. Dengan kata lain, kesetiaan Tuhan adalah dasar pengharapan kita. Kesetiaan Tuhan adalah dasar dari pengharapan kita. Dan janji Allah yang didasarkan atas kesetiaannya adalah jaminan bagi pengharapan kita. Karena iman kita menang atas dunia ini. Firman Tuhan berkata, dengan iman yang kecil pun kita boleh memindahkan gunung. Haleluya. Karena iman kita menang atas dunia ini. Karena pengharapan kita dimampukan untuk mengarahkan pandangan kita pada dunia yang lain. Kita memfokuskan pikiran kita, iman kita kepada janji dan kesetiaan Tuhan. Haleluya. Jadi iman menghasilkan pengharapan. Dan pengharapan membawa kita mengarah kepada kekekalan. Puji Tuhan, sebagai orang percaya ketika kita beriman,
Iman itu mengarahkan kita kepada pengharapan. Dan pengharapan itu juga akan mengarahkan kita kepada kekekalan. Dengan demikian, iman memampukan kita untuk menang atas dunia ini. Dan pengharapan memampukan kita untuk melintasi dunia ini, melihat akan dunia yang ada di sana. Haleluya. Saudara-saudari, pandemik COVID-19 ini mungkin dalam tahun ini, dalam tahun beberapa akan datang. Pasti ada rencana Tuhan. Setelah wabak ini terjadi nanti, pasti ada satu yang terbaik Tuhan janjikan bagi orang-orang yang beriman dan berharap. Bagi orang yang tetap setia kepada Tuhan. Iman dan pengharapan memampukan kita untuk melihat hidup rohani yang melampaui hidup di dunia ini. Setelah kita mempunyai iman, kita mampu menang atas dunia ini. Haleluya. Iman dan pengharapan. Katakan sama-sama, iman dan pengharapan. Saya akan membawa kepada kita melihat tanda-tanda orang yang beriman dan memiliki pengharapan. Saya berdoa agar setiap kita yang menonton pada hari ini, yang beribadah pada hari ini, memiliki iman dan memiliki pengharapan. Berimanlah dan terus berharap kepada Tuhan. Tanda-tanda orang yang beriman dan memiliki pengharapan. Nomor 1, mungkin kita boleh catat di situ. Nomor 1, tanda-tanda orang yang memiliki iman dan memiliki pengharapan adalah dia percaya sepenuhnya pada Tuhan. Nomor 1, dia percaya sepenuhnya pada Tuhan. Saudara-saudari, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus taat ataupun kita harus yakin kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang yang berpengharapan dalam Tuhan adalah mereka yang menunjukkan hidup yang beriman dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat 9 dikatakan, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Tidak kira ada COVID-19, ada COVID-19, tidak ada COVID-19, situasi tidak baik, keadaan tidak baik, percayalah kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, ini cabaran untuk kita sekali lagi, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Mazmur ini berkata, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepadanya setiap waktu. Wow, setiap waktu. Bukan masa senang, bukan masa susah saja kita percaya pada Tuhan, tetapi setiap waktu. Okay. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Okay. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah adalah tempat perlindungan bagi kita. Allah adalah tempat perlindungan kepada kita. Maka tanda orang beriman dan memiliki pengharapan adalah dia percaya sepenuhnya pada Tuhan. Okay. Memiliki iman dan pengharapan tidak bergantung pada apa yang kelihatan di depan. Okay. Percaya dan berharap pada Yesus sesungguhnya akan membuat kehidupan semakin baik. Amin. Dan mengalami hal-hal terindah dari Tuhan. Bukan karena situasi ataupun keadaan baik, melainkan pola pikir kita dan cara pandang iman membuatnya demikian. Haleluya. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya berdoa agar dalam pandemik COVID-19 ini, semasa kita belum dapat beribadah bersama-sama, milikilah kepercayaan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak lama lagi COVID-19 ini akan terhapus dari dunia ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Habakuk 3 ayat 17 sekali lagi saya katakan, sekalipun. Ada 2 perkataan di situ dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga
Dan selanjutnya, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, namun dikatakan aku akan bersorak-sorai. Oleh karena Habakuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kepada janji Tuhan, kepada kesetiaan Tuhan. Haleluya. Mari kita percaya penuh kepada janji Tuhan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Itu adalah tandanya orang yang memiliki iman dan pengharapan. Okay. Haleluya, haleluya. Tanda yang pertama. Tanda yang kedua, selain daripada dia percaya sepenuhnya kepada Allah, tanda orang yang memiliki iman dan memiliki pengharapan adalah dia tidak memandang keadaan sekeliling. Wow, dia tidak memandang keadaan sekeliling. Katakan kepada teman-temanmu, saya tidak memandang keadaan sekeliling. Oleh karena saya beriman dan berpengharapan. Jangan pernah memandang sekeliling. Sekeliling itu, keadaan di sekeliling kita itu boleh saja menyebabkan kita kecewa. Menyebabkan kita perlahan meneruskan kehidupan kita. Tapi melihat kepada Tuhan. Ini tanda orang yang beriman dan memiliki pengharapan. Sejatinya orang yang dewasa dalam pengharapan ialah mereka tidak memandang keadaan sekeliling sebagai ukuran mereka mempercayai Tuhan. Mereka tetap percaya. Ada tidak musim dingin, musim sejuk, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Okay. Saudara-saudari, termometer itu adalah alat untuk mengukur suhu. Okay. Termometer itu kalau kita bawa ke dalam bilik, maka suhu pada sukatan pada termometer itu akan berubah sesuai dengan suhu bilik tersebut. Nah, jika kita bawa termometer itu keluar dalam cuaca keadaan yang hangat sedikit, suam sedikit, maka sukatannya juga akan berubah. Okay. Manakala termostat adalah alat untuk menyimpan, mengekalkan suhu. Okay. Termostat itu selalu kita lihat masa kita mau menyimpan air supaya air panas itu tetap suam. Okay. Nah, itu fungsi termostat. Okay. Jadilah orang percaya seperti termostat. Tidak berubah-ubah, saudaraku. Ada COVID-19, tetap hangat dengan Tuhan. Tidak ada COVID-19, tetap percaya kepada Tuhan. Kita tidak berubah oleh karena keadaan sekeliling kita. Haleluya. Tanda orang yang beriman dan memiliki pengharapan adalah dia tidak memandang keadaan sekeliling. Dia ibarat termostat, bukan termometer. Nah, ataupun juga kita ibaratkan orang yang tidak memandang sekeliling akan menjadi orang yang tetap kuat dalam Tuhan. Jika kita pergi ke hutan juga, tiba-tiba kita tersesat. Okay. Jika kita tersesat dalam perjalanan mendaki sebuah gunung ataupun menuju ke hutan, maka yang harus dilakukan adalah jangan berhenti berjalan. Walaupun kita betapa lelah sekalipun, sampai kita menemukan rumah penduduk orang-orang yang dekat di situ dan mendapatkan pertolongan. Jangan berhenti. Jangan melihat keadaan, jangan melihat keletihan kita. Barangkali kita letih untuk meneruskan perjalanan. Keletihan itu boleh menyebabkan kita duduk. Apabila kita mulai duduk, mulai kita terbaring dan akhirnya kita mulai tertidur. Kita tidak tahu apa akan terjadi. Tapi dinasihatkan bagi orang yang sesat dalam hutan, terus berjalan, jangan berhenti. Okay. Haleluya, haleluya. Tanda orang yang memiliki iman dan pengharapan adalah dia tidak memandang sekeliling. Keadaan sekeliling boleh menjeratkan kita.
banyak pencobaan-pencobaan, banyak godaan-godaan di sekeliling kita. Tapi sebagai orang beriman, tetap percaya kepada Tuhan dan tidak memandang sekeliling. Haleluya, haleluya. Ini merupakan tanda yang boleh kita nilai atas diri kita. Apakah kita orang yang beriman ataupun dan memiliki pengharapan. Yang ketiga. Okay. Nah, seterusnya dikatakan 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Saya masih terus di bagian yang kedua. Yaitu tanda orang yang memiliki iman dan pengharapan tidak memandang sekeliling, yaitu 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dikatakan, ketahuilah pada hari terakhir ini akan datang masa yang sukar. Nah, ini benar saudaraku. Kita sudah di akhir zaman, kita sudah di ambang kehidupan ini. Maka akan banyak nubuatan-nubuatan yang sudah diucapkan oleh para nabi-nabi terjadi pada. Bahkan kata-kata Yesus menubuatkan tentang akhir zaman ini sudah terjadi. Banyak sakit, penyakit dan sebagainya. Hidup ini akan semakin sukar. Jadi membuatkan orang-orang banyak kehilangan imannya pada Tuhan. Dan mulai mengalami goncangan dalam hati dan pikirannya. Okay. Pada saat ini apakah kita harus lakukan? Jangan memandang sekeliling. Haleluya. Jangan memandang sekeliling. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti untuk tetap beriman. Okay. Haleluya. Dengan pengharapan dalam Tuhan, percayalah bahwa kehidupan akan menjadi teguh dalam menghadapi berbagai cabaran hidup ini. Pribadi yang dewasa dalam pengharapan memiliki ciri-ciri yang berikut. Dia tidak memandang sekeliling. Dia percaya kepada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga. Tanda-tanda orang yang memiliki iman dan berpengharapan adalah dia memiliki pandangan yang benar tentang Tuhan. Dia memiliki pandangan yang benar tentang Tuhan. Saya mau tanya kita saudara-saudari, apakah kita memiliki pandangan yang benar tentang Tuhan? Seringkali kita berkata, mengapa Tuhan mengirim virus coronavirus ini ke dunia ini, sehingga kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ini pandangan yang harus kita ketepikan. Pasti Tuhan punya rencana membiarkan perkara ini terjadi. Haleluya. Orang percaya juga memiliki pengharapan akan kekuatan dan penyertaan Allah sentiasa dalam hidupnya. Dan memiliki pandangan yang benar tentang Allah ini bukan hal-hal yang hanya sekadar secara eskatologi. Melihat Allah yang akan melakukan sesuatu yang diharapkan kita. Sebagai orang percaya, kita memiliki keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan bahkan dalam keadaan yang sukar sekalipun. Termasuk ketika kita melalui bayang-bayang maut seperti kata Daud dalam Mazmurnya. Tuhan tetap berserta dengan kita. Karena Dia Allah. Karena itu pribadinya yang sentiasa bersama dengan kita. Karena Dia Yesus yang telah memberi janji bahwa Dia adalah Immanuel, penyelamat kita. Menyertai kita. Mazmur 23 ayat 4 berkata, walaupun sekalipun aku melalui tempat yang gelap gulita. Terjemahan versi Borneo. Aku tidak akan takut ya Tuhan, karena Engkau menyertai aku. Engkau melindungi aku dengan tongkat dan gadamu. Pemazmur ini berkata dia tidak takut sekalipun dalam gelap gulita. Karena dia tahu dia memiliki pikiran yang benar tentang Tuhan. Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang telah menciptakan manusia yang pertama. Dan Tuhan yang telah memberi janji kepada Abraham. Dan Tuhan juga yang telah memberi janji kepada umatnya, umat Israel. Dan Tuhan yang sama, yang dia percayai, juga akan menyertai dia.
Haleluya. Yesus Gembala Agung kita akan sentiasa menyertai kita. Dalam keadaan apapun sekalipun, dia tidak, walaupun tidak dapat dilihat dengan mata jasmani, roh yang diberikannya kepada setiap orang percaya menjamin hadiratnya dalam hidup kita. Kita ada Roh Kudus yang memberi kita ketenangan, yang memberi kita kedamaian. Di saat kesukaran sekalipun, milikilah pikiran yang benar tentang Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberkati kita. Okay. Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita, bangkit dari kematian, dan menampakkan diri kepada banyak saksi. Seperti mana kitab Injil mengatakan. Jadi inilah inti daripada kepercayaan kita. Inilah Tuhan itu, Allah yang telah datang ke dunia, yang telah mati bagi kita, dan satu hari nanti akan datang kembali. Tetap berharap kepada Dia, berharap dan beriman kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudari, inilah bukti-bukti yang kita boleh belajar daripada kitab Habakuk. Yang pertama, tanda-tanda orang yang beriman memiliki pengharapan adalah dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Apakah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan pada hari ini? Pada saat kita menghadapi cabaran hidup ini, percayalah penuh kepada Tuhan. Dan yang kedua, tidak pernah memandang keadaan sekeliling. Tetap percaya, berharap kepada Tuhan. Oh, haleluya. Dan yang terakhir, memiliki pandangan yang benar tentang Tuhan. Memiliki pandangan yang benar tentang Tuhan. Haleluya, haleluya. Dewasa dalam pengharapan menunjukkan kepada kita dewasa dalam iman. Dewasa dalam pengiringan akan Tuhan. Selanjutnya juga akan menandakan bahwa kualiti iman yang teruji dan terbukti. Mari kita tetap beriman dan memiliki pengharapan. Contoh yang lain kita boleh lihat daripada Ayub. Perjalanan Ayub begitu menyakitkan bagi dia. Dia ditinggalkan kawan-kawan, hartanya habis. Orang mencemuh dia, orang mengutuk dia. Di mana Tuhanmu membiarkan engkau seperti ini? Tetapi Ayub tetap beriman, tetap berharap kepada Tuhan. Dan suatu hari nanti setelah melalui semua cabaran, semua dugaan hidupnya, Ayub diberkati luar biasa. Saudara akan diberkati luar biasa. Ketika Anda memiliki iman dan memiliki pengharapan, suatu hari nanti, masa-masa yang sukar ini akan pasti berlalu. Saudara akan mengalami berkat-berkat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Beriman dan berpengharapan. Mari kita tetap beriman dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Segala syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang setia pada janji-janjimu. Kami berharap pada janjimu Tuhan. Kami beriman pada Allah kami itu, pada Tuhan kami itu, Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa-dosa kami, yang akan datang kembali. Biarlah hidup kami Tuhan akan terus meletakkan kepercayaan pada Engkau saja. Biarlah selama ini Tuhan kami berjalan tidak melihat kepada keadaan di sekeliling kami. Karena keadaan di sekeliling kami seringkali ingin menjerat kami. Seringkali ingin melambatkan perjalanan kami. Tetapi biarlah kami memandang ke depan bahwa suatu hari nanti pertolongan pada Allah akan diberikan kepada kami. Biarlah kami memiliki pandangan yang benar tentang Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah. Engkau adalah Tuhan yang menyertai kami dalam kami melalui saat-saat yang sukar ini Tuhan. Terlebih lagi dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami meletakkan pengharapan kami pada Yesus Kristus yang adalah Immanuel,
yang akan berserta dengan kami. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, aku berdoa menyerahkan jemaat ini, agar jemaat ini akan terus meletakkan beriman dan meletakkan pengharapan mereka pada janji-Mu Tuhan. Ketika mereka mulai lemah iman mereka, Roh Kudus bangkitkan mereka untuk bersemangat, untuk tetap beriman pada Engkau. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih kepada kita semua yang tetap setia dalam beribadah pada pagi ini. Sebentar lagi kita akan berdoa untuk persembahan yang kita akan berikan, dan kiranya Tuhan memberkati persembahan kita pada hari ini. Saya bersuka cita oleh karena kita tetap setia. Walaupun kita tidak dapat datang ke gereja memberikan persembahan kita, saya bersyukur oleh karena Anda tetap setia dalam memberikan persembahan persepuluhan Anda, persembahan kasih, janji iman Anda, dan sebagainya. Puji Tuhan. Saya bersyukur juga walaupun ada di antara jemaat kita yang sudah pulang ke tempat mereka masing-masing, mereka tetap setia memberikan persembahan mereka kepada gereja BM Central City. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkata tentang hal-hal kekhawatiran. Dikatakan, karena aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa akan kamu pakai. Bahkan bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Dilanjutkan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makanan oleh Bapa-Mu yang di surga. Karena kamu jauh melebihi burung-burung itu. Dilanjutkan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan seharta saja dalam hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga tersebut. Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang pada yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat 31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, minum, apa yang akan kami pakai. 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara-saudari, jangan bimbang akan hidup ini. Jika kita mau memberi kepada Tuhan pada hari ini, jika hati kita tergerak, berilah dalam pekerjaan Tuhan. Berilah dalam pekerjaan Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang seterusnya 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jika hidup kita ini kita arahkan kepada Tuhan, maka semuanya dikatakan akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih untuk persembahan Anda. Tuhan memberkati. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami meletakkan kepercayaan kami kepada Engkau pada pagi ini. Hamba berdoa menyerahkan setiap tangan-tangan yang memberi pada hari ini, baik dalam bentuk persembahan persepuluhan, persembahan janji iman, persembahan keuangan, persembahan umum, dana-dana seperti dana wen, dana misi dan penginjilan. Hamba berdoa Tuhan agar Tuhan melimpahkan mereka berkat-berkat yang luar biasa.
Haleluya Tuhan. Berkatilah anak-anak mereka, berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah keluarga mereka Tuhan. Berkatilah masa depan mereka Tuhan Yesus. Karena janji-Mu adalah ya dan amin. Engkau akan memberkati mereka mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Buat jemaat Tuhan yang belum sempat memberi Tuhan, Engkau berkati mereka. Sehingga pada masanya tiba, mereka juga dapat terlibat dan sama-sama menikmati berkat-berkat ilahi dapat dicurahkan dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat memberi dan Tuhan memberkati kita. Selanjutnya, beberapa pengumuman yang saya ingin maklumkan kepada jemaat sekalian. Jika kita merupakan salah satu anggota BM Star City yang sentiasa bersama-sama dengan kita, saya ingin memaklumkan bahwa pada minggu akan datang, pada minggu pertama yaitu bulan September, minggu pertama bulan September, ada beberapa kegiatan yang akan kita buat. Yaitu yang pertama, minggu pertama itu adalah perjamuan kudus. Mari persiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan Tuhan. Jika kita tidak sempat, jika kita berada di rumah, jika kita tidak dapat datang ke gereja, maka ambillah perjamuan Tuhan di rumah bersama dengan keluarga masing-masing. Okay. Dan yang kedua, pada minggu yang tersebut juga kita akan membuka ruangan ibadah kita kepada jemaat kita. Kita persilakan jemaat yang ingin datang beribadah bersama-sama. Okay. Nah, beberapa SOP yang saya ingin kemukakan adalah untuk kita datang menuju ke ruangan ibadah ini, kita patuhilah peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Yang pertama, pakaikanlah penutup mulut. Okay. Pakai mask. Okay. Sejak kita keluar daripada kereta, kita pakailah mask. Okay. Dan akan disediakan juga di ruang di bawah ada catatan nama, tulis nama dan ambil suhu. Okay. Dan kemudian bersihkan diri Anda, tangan Anda sebelum Anda naik. Okay. Akan ada juga tanda-tanda anak panah disediakan di lantai-lantai, ikutlah anak panah. Okay. Dan kemudian patuhi arahan jarak duduk, social distancing. Kita sediakan juga kursi-kursi di gereja dalam sekitar 1 meter jauhnya daripada satu kursi yang lain. Okay. Atur jarak duduk sesuai yang kita sudah dengar daripada SOP. Okay. Nah, jika kita seorang yang mengalami kelemahan tubuh ataupun demam, batuk-batuk, flu dan sebagainya, kita tidak galakkan Anda untuk hadir. Boleh saja di rumah. Okay. Dan jika kita seorang yang sudah lanjut usia 70 tahun ke atas, eloklah kita berada di rumah. Namun saudara-saudari, kami akan berusaha sebagai gereja untuk menyediakan kebaktian online bersama dengan kita, untuk kita di rumah. Dalam masa yang sama juga ada kebaktian di tempat ini, dan dalam masa yang sama kita akan merakam ataupun live streaming. Okay, kita boleh menonton di YouTube seperti yang kita buat pada hari ini untuk minggu yang seterusnya. Okay. Semoga SOP ini akan dapat dipatuhi dan sehingga kita dapat beribadah bersama-sama. Saya percaya Anda semua sudah rindu untuk hadir bersama-sama, tetapi patuhilah. Kita akan keluarkan satu borang pendaftaran untuk jemaat. Okay. Jadi isilah borang pendaftaran dalam bentuk Google Form untuk kita isi, dan buat masa ini jumlah kursi yang disediakan untuk kita sebagai gereja pada yang sudah diberi kepada pusat itu hanya 60 buah kursi. Okay. Dan juga jika di bawah sudah mencukupi, maka di atas juga disediakan dalam 20 buah. Okay, 20 buah. Maka campur-campurlah, maka 60 campur 20, maka 80 orang saja yang boleh masuk. Okay. Semoga Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya. Pengumuman dan sebentar kita akan pulang ke tempat kita masing-masing. Mari kita persiapkan hati kita dan sambutlah berkat Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebaktian pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat puji-pujian dinaikkan. Kami bersyukur Tuhan oleh karena firman Tuhan kami belajar bersama-sama untuk kami tetap beriman dan berharap akan janji dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa untuk minggu-minggu yang akan datang. Khususnya jemaat Tuhan yang akan mulai bekerja, Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan mereka Tuhan. Keluar masuk mereka dari rumah, mereka dilindungi. Aku memberkati keluarga ini Tuhan, mereka diberkati. Mereka dilindungi dan mengalami pertolongan Tuhan. Jemaat Tuhan di BM Central City dimanapun mereka berada, Tuhan yang akan melindungi dan menyertai mereka. Jika ada di antara mereka yang sakit Tuhan, ketika mereka meletakkan tangan pada tempat yang sakit, ketika mereka mengisytiharkan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus, maka mereka akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena iman, oleh karena pengharapan mereka. Terima kasih Yesus, kami merencanakan untuk membuka ruangan ibadah pada hari yang seterusnya. Tuhan persiapkan gereja ini untuk menerima jemaat untuk beribadah bersama-sama. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Jemaat yang saya kasihi, mari kita sambut berkat dari Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sambutlah berkat ini di dalam satu nama yang besar, itu nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Semua kita yang percaya katakan, amin, amin, dan amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya.